Udah baca belum apa sih namanya? Udah baca ya yang mengenai putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 148 garing pit titik B garing 2017 garing PN Bandung. Aku agak goyang-goyang karena aku nggak pakai apa sih namanya, nggak pakai tongsis. Kalian udah tahu belum putusan itu mengenai apa? Aku tanya nih. Udah tahu putusannya mengenai apa? Iya, udah tahu belum putusannya mengenai apa? Belum tahu, belum tahu. Kukilen, oke, penggelapan. Jadi itu putusan itu adalah pidana umum penggelapan. Penggelapan, bukan penipuan, penggelapan. Mom lo ya kadang-kadang nambah-nambahin. Aku bacain ya putusannya ya. Jadi ini adalah mengenai, kalau fidusia artinya adalah mengenai hutang piutang atau hutang dengan jaminan kendaraan. Nah, ini sudah inkrah putusannya. Diputuskan tahun 2017. Jadi ini adalah kendaraan yang digelapkan. Jadi kreditur akhirnya membuat laporan. Putusannya adalah pidana penjara 3 bulan. Kemudian menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan pengadilan, putusan hakim yang menentukan lain. Jadi kalau 3 bulan itu emang biasa nggak dipenjara. Terdakwanya adalah RD atau Bah Mufid. Di sini tidak disebutkan gelarnya dokter. Kalau dokter itu biasanya disebutkan harusnya. Di sini tidak ada penyebutan gelar dokter. Ya, gitu. Jadi apa itu cuma-cuma? Nggak ada loh yang cuma-cuma, orang putusannya itu jelas. 3 bulan dengan dendanya 10 juta. Nah ini kendaraannya adalah jaminan fidusia. Jaminan fidusia itu adalah jaminan kendaraan. Jadi jaminan kendaraannya itu berupa mobil Odyssey dengan nomor polisi D87K gitu. Jadi ini di sini tidak disebut gelar dokter. Nah ini sebenarnya dalam persidangan nanti patutlah dipertanyakan gelar kedua-duanya. Ya, karena sudah mencantumkan gelar dokter. Karena masa sih ngelek? Karena kalau gelar dokter itu harus lulus uji kompetensi UKM PPD. Nah, Bunda ngelihat tahunnya 2017, sedangkan pengakuannya adalah tahun 2017. Kasus ini bermula dari tahun 2013. Jadi 4 tahun. Ya. 2013 kasusnya. Kalau ngelihat dari kronologis si RG yang menyatakan bahwa dia membuka klinik pertama kali di tahun 2017, ya. Thank you Nuri. Jadi membuka klinik itu pertama kali di tahun 2017. Saya ngelihat di detik.com. Ya. Artinya ini bersamaan kasusnya. Gitu. Ini bersamaan kasusnya. Nah, kemudian mengenai titelnya juga, di sini kan dalam putusan ini tidak disebut titelnya. Orang capek-capek jadi dokter kan biasanya disebut. Di sini tidak ada disebut. Gelarnya tidak ada disebut di sini.
Jadi ini buat Nikita Mirzani berita bagus juga ya, karena ini menjadi dasar pertimbangan hakim juga, karena ternyata bahwa pelapornya ini ya itu pernah kena tindak pidana penggelapan, yaitu jaminan fidusia, itu pidana umum gitu. Thank you Nur Kafi. Jadi dia nggak, sekarang kalau misalnya ada kelompok sana mencibir-cibir Nikita Mirzani bilang pemeras lah, apalah, nggak pernah bermasalah dengan hukum, itu fakta bahwa dia terlibat masalah pidana umum gitu. Nah ini nanti di persidangan bisa meringankan dan harus dipertanyakan gelarnya ya, buat siapapun yang saat ini bisa berkomunikasi dengan Nikmir ataupun dengan Fahmi, tolong sampaikan dari saya, tolong diperiksa gelar kesarjanaannya, gelar titel dokternya tolong diperiksa ya. Ini perlu, penting gitu, karena dalam putusan pengadilan sama seperti sekarang ketika dia melaporkan Nikita Mirzani kan disebutkan titelnya. Kenapa kok di sini nggak disebutkan titelnya? Begitu. Diduga malpraktek kalau seperti itu. Apalagi kalau dia ternyata baru sarjana kedokteran, mengaku-ngaku dokter. Jangan bilang abu, dia silver. Dia nggak mau disebut abu, dia mau disebut silver atau pink. Gitu. Kalimat kita harus diduga, ya. Karena nanti pembuktiannya kan di persidangan. Nah, keburu lagi di persidangan, segera diminta supaya majelis hakim memeriksa. Karena ini jelas kalau Bunda sih ngelihatnya bukan dari yang pertama, memang dia udah ternyata adalah pernah jadi terpidana ya. Ini jelas pernah jadi terpidana. Jadi jangan sombong, ente sama aja pernah jadi terpidana. Kalau ngatain paling jago, suruh-suruh apa sih namanya ya, sampai ada ikan buntel ngatain orang yang udah meninggal segala, ibunya orang ya kan, seakan-akan di sana pihak yang suci dan mulia. Ternyata kenyataannya pernah jadi terpidana. Dan kemudian juga di sini pidana umum penggelapan. Tuh yang hijau baca tuh. Pidana umum penggelapan. Gimana? Ayo. Jadi besok kalau misalnya di live nggak apa-apa, kalian komen tuh rame-rame. Penggelapan ye, menggelapkan jaminan fidusia nih ye, gitu. Harus dijawab yang kayak gitu. Kalau misalnya ada mereka posting atau apapun, langsung jawab, terpidana jaminan fidusia nih ye, gitu. Harus itu dijawab, bales, ya kan? Tadinya aku nggak peduli tuh. Tapi lama-lama nih ngelunjak juga nih orang. Kan gitu. Nah mobilnya itu adalah Honda Odyssey. Nah kalau misalnya apa penggelapan apa, jaminan fidusia apa, mobil Honda Odyssey. Ini putusan Mahkamah Agung tidak bersifat rahasia karena sudah diumumkan
di Mahkamah Agung. Putusan pengadilan ini, ingat ya, ini bukan bersifat rahasia karena sudah diumumkan di websitenya Mahkamah Agung. Artinya terbuka untuk umum. Artinya kalaupun ada mahasiswa Fakultas Hukum yang menjadikan dasar untuk pembuatan skripsi, bisa. Sama seperti yang ada di Pengadilan Negeri Bali yang sudah inkrah mengenai harta gonogini antara Cencen Kurniawan dengan mantannya CK. Itu udah diumumkan terbuka secara umum. Cuman mungkin kalian tuh nggak ya harus ini juga sih ya, harus tahu cara pencariannya bagaimana kayak gitu.